Jumpa kembali bersama saya Sandro Jabrik, wong gandeng sak donya. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan saya naikkan dalam konten YouTube. Gimana, Mbak? Oh, ya Pak, gitu kok. Ini saya mau minta tolong itu soal anak saya. Bisa nggak? Saya Anaknya kan gimana? saya udah voice-kan itu ke Bapak. Sampean cerita, Mbak. Saya belum nggak buka voice-nya, langsung aja. Gimana? Oh, anak saya minat ke Hong Kong. Oh, terus? Dia udah 6 bulan di PT, cuma di interview sekali. PT itu cuma fokus bersih-bersih rumah panitia PT aja selama di PT. Nah, terus? Terus selama 6 bulan itu nggak di interview, cuma interview sekali. Nah, terus cuma fokusnya bersih-bersih rumah terus. Nah, anak saya kecapean, dia jadi izin cuti ya di rumah itu nggak ada komunikasi dari pihak PT, nggak ada apa-apa, nggak ada panggilan gimana nggak ada sampai sekarang. Nah, terus saya coba tanya-tanya ke PT lain gitu kan, posisi dia di rumah, bisa nggak bantu, karena dia udah bisa bahasa Inggris, bahasa Kantonis gitu. Udah banyak sih agent yang langsung interview sama dia bilang, semua bilang kok bahasa dia itu udah bisa 100% sama dengan Kantonisnya, Inggrisnya udah oke gitu. Tapi masalahnya belum ada majikan yang mau lihatnya tuh dia itu terlalu muda, padahal dia soal bersih-bersih rumah pengalaman dia udah oke. Selama saya 13 tahun di sini semua dia yang mengerjakan kayak gitu kok. Bisa nggak kok bantu anak saya? 11 tahun sampean di sini, dia yang mengerjakan. Itu yang mengerjakan apa? Di rumah. Ngerjain kerjaan Saya rumah. 13 tahun di sini. 13 tahun di sini dia yang ngerjakan rumah, jaga nenek dia, bibi dia kan nggak bisa lihat. Adik dia sambil sekolah, sekarang kan udah lulus, sambil kerja, pulang ngerjakan rumah. Kalau pengalaman kerja, aku bilang udah oke lah sih penilaian saya gitu kok. Dia Berarti dia minat non. kesini. Berarti dia Non. non. Halo? Iya, iya. Berarti dia non. Iya, iya, non. Terus Tapi sampai pengalaman sekarang dia, boleh nggak kita gantian ngomongnya? oke, 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 Kalau oke. saya nanya jawabannya pendek aja, jangan sampai menjelaskan lagi. Oke, Karena ya. kalau sampai menjelaskan lagi, gak selesai-selesai omongan kita nanti. Iya kok, Kita maaf, maaf. kita nggak dapat sesuatu yang mau sampean cari gitu. Iya kok. Jadi gini, Mbak, ini kan masuk ke PT dan anak ini non, Iya, ya. Ya, kalau non ini memang ibaratnya sampean menganggap dia bisa, tapi kalau PT-nya menganggap masih belum dan majikan belum ada yang memang tertarik, menurut saya itu nggak ada masalah, ya kan, karena non. Nah, kalau kecuali sampean bawa majikan sendiri, ya kan, nah itu beda persoalan. Kalau sampean sudah bawa majikan sendiri, PT di Indonesia nggak ada yang nggak mau memproses sampean karena bawa majikan sendiri. Nah, untuk penilaian dia bagus, bahasanya keren dan semuanya, saya tidak bisa menilai. Terus sampean kalau meminta bantuan dan meminta tolong saya, ya, sampean paling tidak minta datanya anak sampean, kemudian videonya anak sampean, sampean tinggal tawarkan aja, datang ke agent-agent, kirim biodata ke mereka. Nah, itu salah satu cara memasarkan anaknya sampean. Bisa dipahami maksud saya? iya, iya. Ya,
Kalau sampean yakin dan percaya, ya biasanya kalau dari Indonesia itu kan pasti KICU JK, ya kan. Kemudian fotonya dia dari seluruh badan, kemudian dia judulnya, dan sampean bilang ini anak saya. Kira-kira ada majikan yang mau nggak? Dan sampean boleh datang ke PT-PT, ke agent-agent di Hong Kong. Saya sebenarnya ada, kalau anak non itu yang tertarik, agentnya ada di Northpoint. Nanti saya kasih alamatnya ya. Kalau memang sampean mau, saya kasih ke sana. Karena istri saya tidak berani memproses teman-teman yang non. Ya kan? Karena non ini sangat rentan dan rawan sekali. Daripada kita deg-degser, nyut-nyutan, orang ini bisa apa tidak, ya kan, dengan karakter majikan yang ABCD. Kalau sampean anaknya bisa KICU JK, anaknya bisa menjelaskan, bisa berbicara, kan patokannya itu. Kalau sampean punya, sampean boleh coba kirim ke kita, ke saya. Nanti biar dinilai bojo saya ini non tapi kemampuannya kayak gini, berani enggak gitu. Ibunya ada di sini gitu. Apalagi ibunya ada di sini, takutnya kan ibunya yang ngandelin, ibunya yang maju. Padahal bekerja itu sudah tanggung jawab pribadi masing-masing. Atau sekali lagi, kalau sampean mau, sampean bisa pulang, anaknya ditry kerja di tempatnya ibu. Majikannya kasih ganti anaknya. Nah, anaknya datang, majikannya oke, ibu belajari, ibu pulang. Nah, kalau ibu kan sudah pengalaman nih, nanti tinggal balik lagi ke Hongkong cari majikan baru kan gampang. Gitu juga bisa. Halo? Iya. Nah, Tapi kan majikan, ya. Gimana? Iya. Sampean mau ngomong apa lagi? Tapi kan majikan saya nggak mau orang lain, sebab kakek saya cuci darah, kadang dia suka kejang-kejang, orang lain nggak bisa nahan, itu caranya gimana kalau dia kejang-kejang habis cuci darah, nanti kalau diganti orang lain bisa fatal kayak gitu loh. Nah, makanya kan saya lebih daftarkan ke sana sini. Kan gini, kan posisinya sekarang kan ibu ingin anaknya ibu yang dapat kan, dan sampai sekarang kan nggak dapat tuh, ya. Iya. Saya kan ngasih alternatif, saya nggak bantu berpikir gimana, ya bikin KICU JK, bikin fotonya, ya kan. Ibu kalau boleh silahkan disebar, dikasihkan ke agent-agent, itu kan artinya ibunya bantuin. Kalau ibunya masrahin semuanya ke saya dan begini dan begitu, ya kan kita nggak berani bertanggung jawab. Saya ini bantu mikirin gitu loh, caranya gimana. Bukan saya yang harus menolong, kan yang menolong ya dirinya sendiri, dan ibu membantu. Bisa kan saya bilang seperti itu? Saya sudah saya coba, cuma saya ke Koko, siapa tahu Koko bisa bantu kayak gitu. Sudah apanya? Saya Koko saranin itu udah saya coba, udah gitu. Berapa agent? Kakak saya sih, karena saya nggak. Iya, berapa? Saya tanya gitu. Berapa? Ya, bentar, aku berapa agent ya kakak saya itu? 3 agent. Nah, di Hong Kong agent itu ada hampir 400 sampai 500 loh. 3 agent sih udah dikasih biodata. Ya kan baru 3. Kalau mau lagi supaya cepet, kasih 10 agent lagi. Jadi jangan menyerah dan putus asa menurut saya. Jadi orang-orang itu maunya ya udah, wes, kamu bisa enggak? Kamu mau enggak? Nah, kamu bantu saya bisa enggak? Saya ngomong, kalau anak non itu riskan. Agent saya itu tidak memproses anak non. Ya sudah. Istri saya itu nggak kuat mental, nggak ada garansi kecuali ibunya mau bayar.
biaya itu semuanya, jadi anaknya nggak usah potongan, ibunya yang bayar. Nah itu baru agent itu kan biasanya begitu tuh, Bu. Oh maaf, kalau membayar berapa, maaf ya, saya Nah, potong. kalau bayar nantinya kita yang akan berbicara. Kalau sampai memang maunya begitu, kalau libur boleh silakan datang ke kita. Jadi kalau sampai Posisi memang di mau mana? dapat job itu kayak gitu, agent PT itu semuanya urusannya mata duitan semua. Karena kan Iya resiko maaf. tuh. Jadi kan kita bantu proses ya. Bantu proses anaknya sampean itu pasti nanti dengan PT itu. Kalau nggak dengan PT itu, kalau nggak ada kerjasamanya, itu jelas nggak bisa. Harus ada kerjasama. Kecuali dokumen dan data anak itu diambil dari PT itu, MD terus baru tak proses. Nah itu kan prosesnya panjang, ya kan? Karena dia udah Iya, masuk di PT, otomatis majikan yang dapat dengan dia itu harus yang melalui PT itu. Jadi kan beli job namanya. PT itu beli job ke agent. Nah, atau agent itu beli job ke PT. Nah, setiap agent yang mau, nah kalau tidak ada kontrak, bikin kontrak dulu. Kalau sudah ada kontrak, si agent harus bayar duit ke PT tersebut. Nah, itu loh, Mbak. Lah eh, biaya bayar ke PT terus juga nyampe di sini itu siapa yang bayar? iya, Ya kan? Yang bayar pastinya majikan. Ya kan? Nah, dari uangnya majikan tadi kan dipotong. Lah terus PT-nya kan pasti juga minta dari anaknya. Selain PT itulah yang paling diuntungkan, dia dapat dari agent, dia dapat dari mbaknya. Lah, kalau misalnya mau dibayar, PT-nya itu dibayar, sampean yang bayar cash biayanya. Gitu loh, biar anak iya. itu nggak ada potongan. Kalau ada yang menggaransi dan menanggung bayar cash, biasanya agent itu mau, tapi alhasil majikannya sembarang. Majikannya sembarang. Nah, tapi kalau sama kita, ya kita make sure anak ini non, kamu mau nggak? Kalau misalnya dia interview ngomong terus ternyata majikannya mau, ya sudah lah, sampeannya yang bayar potongannya, dibayar cash di depan boleh. Nah, kalau sudah dibayar cash di depan, kalau 1 bulan, 2 bulan, kok tiba-tiba di intermenit, terus anaknya ini juga kena mental, terus pingin pergi, pingin keluar, itu resiko. Nah, yang nanggung resikonya kan sampean, karena sampean sudah bayar di depan, berarti ya sudah. Nah, Gitu loh. Bisa bisa dimahami iya. maksud saya. Saya ngomong, halo, halo, kok tambah hilang ini? Halo, ternyata dimatiin. Halo, halo. Oke ya teman-teman ya, nggak tahu gangguan atau bagaimana, dimatiin sama ibunya ya. Jadi ini makanya saya nggak ngerti ya. Saya mencoba menjelaskan ya, kenapa kok saya tidak proses ke PT. Saya gak berani proses walaupun nyatanya. Nah ini sinyalnya lemah, coba saya telepon lagi. Halo. Ya, aku dengerin itu halo-halo kan sinyalnya susah. Nah itu penjelasan saya. Kenapa agent-agent atau kayak agent saya ya kan, atau agent bojo saya itu tidak berani? Karena itu, Ya, karena masih masih disangsikan dan diragukan apakah anak ini nanti dengan model majikan, kita menganggapnya majikannya nggak ada yang baik, Bu. Kita ya, anggap walaupun dari saya tidak ada majikan baik, tetapi kalau majikannya dapat yang baik ya rezeki. Kalau tidak baik aja dia tahan, dia kuat, apalagi kalau baik, kan begitu. Saya nggak ngomong yang baik-baik dulu, saya ngomong yang nggak baik dulu. Kalau memang kenyataannya sampean serius mau bayarin semuanya itu untuk proses anak sampean, nggak ada potongan dan semuanya, monggo silahkan datang ke sini, kita bicarakan dan kita diskusikan serius, tidak ya, melalui telepon.
Alamat di mana kok bisa kirim, nanti kakak saya ke situ sebab saya nggak ada libur. Nah, ya makanya. Jadi alamat saya ada di channel YouTube saya, judulnya Rumah Kita. Eh, saya lihat saya ngambil ini dari YouTube itu susah banget ngambil alamatnya, kok bisa di WA-in. Enggak kok, makasih banget, maaf. Ya, ya gitulah, nggak apa-apa. Ya orang namanya maunya makan, kalau bisa nggak bisa ngambil sendiri, disuapin sekalian. Ya nanti saya kirim, linknya sama sampean. Itu arah dari rumah ke saya. Jadi seperti Iya, itu. Jadi supaya enak pembicaraannya, karena iya, garansi, karena kadang-kadang kan namanya PT itu kan minta potongannya sampai 6 bulan. Terus satu hal yang saya sampaikan ya Bu sama sampean, kalau dia sudah iya, masuk PT dan kita tidak bekerja dengan PT itu sebenarnya akan susah dan berat, ribet. Tapi kalau Ibu memang mau MD, ya kan, sebaiknya kirim biodata dulu semuanya biar kita pasarkan ke majikan kita. Jadi begitu ada kelihatan yang mau, majikan langsung MD-nya bisa kita urus. Atau kadang-kadang kita juga nggak mau resiko, kita bisa ngasihkan majikan, majikan sudah deal, proses MD-nya kelamaan. Bisa dipahami nggak? iya, paham. Jadi pada prinsipnya itu anak non itu memang beribet sekali gitu loh. Iya, Non itu memang harus benar-benar, kalau memang ya 1 tahun di PT ya 1 tahun sampai dapat majikan yang dari PT tersebut, karena udah masuk ke PT itu otomatis PT itu untuk melepas anak itu aku wani piro kue bayar. Jadi kayak gitu. Jadi kalau sudah diikat di PT, makanya kenapa kalau di PT itu semua dokumen asli kan ditahan. iya, Kalau iya, kalau proses sama saya enggak, cuman scan aja. iya, Apalagi nanti kalau sampean yang sudah bayar biayanya, nggak ada heeh, nggak ada dokumen-dokumen pakai ditahan-tahan, karena udah dibayar sama ibunya. Ini pun kalau sampean benar-benar ingin mengusahakan anaknya loh ya, jalannya iya, agak iya, sedikit beribet, saya jelaskan gitu loh. Saya tetap akan iya, iya, menjelaskan sejelas-jelasnya ya. iya, iya, Jadi walaupun dengan saya itu belum tentu mudah. iya. Iya, maaf ya, saya mau ngomong. Boleh. Saya juga ke PT itunya tuh ini kok udah ngomong berkali-kali langsung yang punya PT-nya, tolong Miss kasih anak saya job yang kira pantas buat non dia majikan yang mau. Saya bayar pun nggak apa-apa gitu. Kata Missnya iya, tapi anak saya tuh diperkerjakan di rumah dia, bersih-bersih rumah dia terus kayak gitu. Waktu belajar tuh sedikit kayak gitu. Tugasnya tuh bersih-bersih terus, kayak dikerjakan di rumah dia aja, pembantu nggak mulai gitu, soal belajar tuh mulai gitu yang punya PT-nya itu. Jadi anaknya kecapean, mau istirahat, hari-hari itu piket terus, pengambilan interview itu nggak ada. Adanya itu anak baru masuk katanya, kayak soal menyogok kayak gitu, anak baru masuk langsung dikasih job yang berbulan-bulan di situ, yang udah interview apa mulai gitu, kayaknya ada duit ada job kayak gitu. Nah itu PT dia. itu aku udah ngomong, saya udah ngomong ke itunya yang punya PT-nya, kalau misalnya jalannya gitu, saya bukan kebanyakan duit, maaf, saya bisa bayar berapa kayak gitu, penting anak saya dikasih job. Kalau nggak dikasih job terus dia nggak ngasih tahu gimana caranya, ya saya nggak tahu gitu, anak berbulan-bulan di situ kayak gitu. Dianya nggak mau jawab, iya doang. Iya, ya PT itu memang begitu. Saya Ya, dianya iya doang. sekali lagi ya saya bilang, ibu nggak bisa komplain atas PT itu terhadap saya. Yang bisa kita lakukan pergi atau stay di situ. Iya, Kalau pergi ya silahkan dicabut, kalau stay ya monggo, karena memang sekali lagi ibu datang ke saya, anaknya sudah masuk ke situ. iya, Ya kan seperti itu ceritanya. Makanya di sini banyak sekali teman-teman
Ya kalau non kan memang masuk ke PT gitu. Iya, paham. Saya paham kok. Tapi kembali lagi, PT-nya itu yang kayak gimana itu yang nggak bisa kita pastikan. Makanya saya Iya, juga jarang memberikan rekomendasi anak-anak yang non ke PT. Karena iya, benar-benar memang sekarang itu Hong Kong memang meminta anak yang sudah siap pakai. Karena yang non mereka akan buang-buang duit. Dikasarin iya, gini, dikerasin dikit sudah kena mental. Apalagi kabur, apalagi gadekan paspor. iya, Terus, nah makanya kan saya kasih tahu cara kirimkan semua KICU JK-nya itu ke 10, 15, 20 agent kan kayak iya, gitu. Nah kalau kak nanti memaksa ibunya kepingin, silahkan datang ke tempat saya, kita diskusi, kita ngomong, terus kemampuan iya, anaknya gimana, terus majikan yang ada di kita itu apakah, ya kan, apakah benar mau, apakah mau ngambil. Saya soalnya kemarin datang ke agent juga, yang agent juga punya job di KJRI, punya punya legalitas di imigrasi, dia punya 12 majikan. iya, Nah, jadi pada dasarnya Hong Kong itu banyak majikan. Cuman kitanya iya, itu mau nyarinya kemana majikan itu? Ya di agent, tempatnya majikan itu di mana? Di agent. Agentnya di mana? Tersebar di seluruh Hong Kong. Kalau kita cuman 3 ya sudah. Nah, ibu mikirin oh, yang kerja di situ. Nah, anaknya nggak dapat dan ibu nggak bisa keluar. Kalau ibu nggak bisa keluar kan main internet atau di Facebook agent A, B, C kumpulin sampai 10. Ada kan nama staffnya. Aku kirim kayak Sujike, anakku yang di Indonesia gimana kira-kira. Jawaban mereka satu persatu. Gak mungkin ibu nggak dapat kalau iya. sampai Saya 10. banyak Ya kan itu baru share di 3. Facebook. Kan Itu baru 3. Kan baru kakak 3. saya. Loh, ya yang punya ibu kan sampean kan yang jadi ibunya, yang kasih garansi kan sampean, gitu loh bu. Iya, Jangan. maksudnya sayanya tuh nggak bisa keluar, nggak ada libur. Jadi saya cari di Facebook saya sendiri banyak. Terus kakak saya datang langsung ke agennya 3 orang gitu loh kok. Dia bantu kan dia tiap minggu libur kayak gitu kok. Jadi kata agennya nunggu nanti aja dia biodata sih udah dikirim ke dia, langsung dia datang ke kantor. Kalau saya lewat Facebook banyak, cuma jawabannya nggak bisa kayak gitu aja. Iya, karena sudah masuk ke PT dan agent itu nggak ada kerjasama sama PT. Orang kalau sudah masuk ke PT nggak ada yang mau pegang-pegang, ya hanya dengan agent yang bekerja sama di PT itu. Makanya nggak mau ribet, apalagi non. Berarti effort dan usahanya ibu harus lebih keras lagi. Iya, Begitu, atau anaknya diajarin sabar, kan seperti iya, itu. dia nurut sih aturan PT, aturan gimana dia nurut ngikutin sampai dia nunggu 6 bulan lebih itu di PT ya ikut belajar terus. Tapi si yang punya PT-nya itu kayak kayak ada duit, ada job. Saya udah ngomong ke itunya yang punya PT-nya, maaf Miss, bukan saya sombong gimana, kalau pelaturannya kayak gitu saya ikutin, harus bayar berapa kalau dapet job Miss gitu. Bilang iya iya aja, dianya nggak jawab, tapi saya dapat dapat jawaban dari anak-anak di situ yang di PT di situ, penting ada duit dapat job, katanya anak baru masuk belum sebulan udah dapat job karena dia ngasih duit ke itunya orang PT-nya kayak gitu. Kayak gitu anak-anaknya tuh pada ngomong. Jadi saya bisanya nanya ke yang punya PT ngomong kayak gitu tuh dapat bocoran kayak gitu loh. Oh, jadi bukan saya sok-sokan lancang-lancangan, cuma dapat bocoran dari anak-anak yang dalam PT itu. Itu saya kan bilang udah 6 bulan lebih, udah gimana, udah ada interviewan enggak? Anak saya bukannya anak mama kayak gitu, dia enggak, dia anaknya mandiri banget, apa yang PT pelaturkan dia ikutin semua. Tapi ya itu kayak kayak
pembantu rumah aja gitu, nggak ada kabarnya, cuma dia kabarnya kerja aja kayak gitu. Istirahat sekarang tuh di rumah gitu. Saya sih nanya-nanya ke PT gimana bisa nggak ke agent-agent yang di Facebook itu, saya dapat ini malam itu lihat-lihat YouTube Kopo gitu. Ya, Kakak boleh, saya ya ya. udah datang di sini, agent sini udah 3 orang. Ya nggak apa-apa, ya itu tadi. Nggak, saya ulang kembali ya, silahkan kirim ke Isujike dan segala sesuatunya. Nanti siapa tahu kan, ya kita nggak ngerti. Soalnya kalau bojoku tuh seperti itu. Karena bukan persoalan anaknya atau bagaimana, yang kadang-kadang itu ribet peraturannya karena dia udah masuk PT. Makanya agent-agent itu ngerasa PT-nya mana, selama bukan PT-nya dia, udah dia nggak mau ambil pusing. Ya kalau cuma 3 ya kurang, kan saya tadi bilang 10, coba 10. Ya, Kalau kakakku telepon. baru 3 sih. Kalau aku ya lebih dari 10 aku, karena Ya coba lagi. YouTube apa gitu. Tapi ya itu. Coba lagi. Menurut saya coba lagi, karena bagaimanapun mendapatkan usaha itu harus, untuk mendapatkan sesuatu kita usaha lebih keras. Dan kalau perlu bukan sampean yang usaha, anaknya sendiri yang belajar untuk berusaha. Dan ketika anaknya ada agent yang niat, apa ibu saya ada di sana, ibu saya biar datang ke tempat agentnya, kan gitu, itu garansi jaminan nanti pasti oke. Kan seperti itu, Bu. Jadi anaknya juga, jadi jangan kita yang berjuang, anaknya juga suruh, coba kamu cari agent-agent itu di YouTube, di Facebook, di semuanya, coba hubungi staff-staffnya, mau nggak, bagaimana, apa semuanya. Nah lama-lama pasti akan ketemu itu, walaupun jalannya agak sulit. Kalau saya begitu, video kayak Isujike atau anaknya sendiri yang suruh telepon, jadi biar kita bisa interview, kita bisa tanyain sendiri anaknya. Dari situ kan dia siap apa enggak itu kan kelihatan. Kalau dengerin apa yang ibu sampaikan kan ya sudah, namanya ibunya kok. Mana ada kecap nomor 10, kecap selalu nomor 1. Makanya kalau anaknya sendiri yang berjuang, yang nelpon, yang tanya ke kita, coba gitu. Kadang-kadang seperti itu juga, kan nggak ada salahnya mencoba. Iya. Saya nggak gitu, saya nggak berani memberikan jaminan atau kepastian, tapi bagi saya selama kita berjuang dan berusaha tidak ada yang tidak bisa. Ya, jatuhnya 10 kali kita siap bangun 20 kali ibaratnya. Nah itulah Hongkong itu begitu, yang sudah berangkat 2 bulan 3 bulan nggak tahan, yang belum berangkat ngebet ingin berangkat. Ya begitulah dunia. Makanya kita nggak mau memberikan pengharapan yang lebih, terus kita juga nggak mau cerita yang bagus-bagus. Sekali lagi, majikan Hongkong ya begitu kelakuannya, dari dulu sampai sekarang ngomongnya keras, kadang ngomongannya kasar, nggak pakai hati, nggak pakai perasaan. Tapi sebaliknya ketika mereka sudah lengket sama kita kayak ibu, ya tidak dilepas. Ya begitulah Hongkong. Itu dipahamkan sama anaknya, biar anaknya tetap terus berjuang dan semangat. Banyak yang dari PT sebulan, 2 bulan, 3 bulan, tapi hasil akhir mereka pulang lagi. Tapi banyak juga yang di PT 1 tahun, 1,5 tahun, 8 bulan, 9 bulan tersiksa. Akhirnya dia di Hongkong mampu bertahan. Banyak juga yang begitu, ya. Iya Pak. Nah, silakan kalau memang mau, silakan kayak Isujike-nya anaknya langsung yang suruh telepon ke kita. Coba nanti kita lihat. Coba saya masih bisa nggak membantu. Sekali lagi kita coba, saya nggak mau janji. Oke? Iya Pak. Kok maaf, nanti kirim alamatnya biar kakak saya nanti minggu ke situ langsung ngobrol. Ya, tapi sebelum kakaknya datang, sebaiknya anaknya yang menelpon ke kita dulu. Oke, iya, siap. Biar kita tahu kemampuannya seperti apa. Jangan kakaknya iya, terus kitanya nerima duit, tapi alhasil 2-3 bulan dia pulang. Itu sesuatu yang sangat kami tidak harapkan.
Iya kok. Iya, iya. Ya, saya nggak mau berbicara Iya. yang manis-manis, tapi begitulah dunia di Hong Kong, dunia persilatan pengiriman pekerja migran Indonesia. Begitu Mbak. Oke? Iya kok. Ya, Oke, kalau kalau sudah ya. nggak ada yang ditanyakan, cukup begitu saja. Iya, makasih kok. Oke, Udah sehat bantu. selalu. Terima kasih. Iya, Assalamualaikum. sama-sama. Bye bye. Bye. Buat teman-teman ini loh yang ingin saya ceritakan, bahwa orang tua itu kepingin anaknya berangkat ke Hong Kong. Kalau saya sih kepinginnya anaknya ke Jepang. Tapi ya sudahlah, ibunya pinginnya di Hong Kong, mau apa lagi. Tapi saya nggak menceritakan, nggak ngasih gambaran buat ke Jepang. Keep stay tune YouTube channel and see you next video. Bye bye.